Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah para sahabat online, terutama subscriber channel Dawo Ulama, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemas sholawat serta salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Harapan dan doa saya semoga saudara semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah berikut dari Habibana Novel Al-Idris. Selamat menyaksikan. Al-Fatihah ala ma nawa Habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Jumat malam Sabtu, rutinan Majelis Ar-Raudhah. Bisa duduk bersama, bisa kumpul kembali dalam sehah wal afiyah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ada surprise buat antum semua ya. Temboknya musola sudah dijebol, bangunan di belakang sana sudah dirobohkan, bahkan sudah diratakan. Ya, insya Allah malam hari ini akan kita mulai pakai apa adanya nanti. Insya Allah. Saya akan jelaskan nanti. Nah, sekarang kita ngaji dulu ya, cari ilmu dulu sambil nunggu kopi saya dibawa Mas Suroto belum sampai ke sini. Ya, Mas Suroto bawa kopi saya lagi dalam perjalanan. Malam hari ini judul kajiannya adalah The Power of Jamaah. Itu bahasa Inggrisnya entah benar entah salah. Karena saya asal ngucap. Bahasa Jawanya mangan ramangan sing penting kumpul. Ya, the power of kumpul. Ya, the power of kumpul. Kenapa saya ingin bahas ini? Karena tadi waktu khutbah Jumat, saya mau khutbah Jumat, saya buka kitab, asal buka kok judulnya ini. Terus setelah saya buka sedikit, saya sampaikan 7 menit khutbah Jumat. Kalau mau Jumatan, insya Allah salah satu yang cepat di Solo, ada di Majelis Ar-Raudhah di tempat saya ini. Itu khutbah Jumatnya, 2 khutbah Jumat kurang lebih 7 menit. Sehingga bagi yang mungkin karyawan-karyawan butuh jam istirahatnya turah-turah, silakan merapat ke sini. Ya, silakan merapat ke sini. Nah, tentang
kumpul dalam kebaikan. Kumpul. Kumpul ini kalau bahasa Arabnya jamaah, kumpulan. Ya, jamaah itu kumpulan. Sholat berjamaah berarti sholatnya pada ngumpul. Enggak sendiri. Bareng-bareng. Kalau satu namanya bukan berjamaah. Satu namanya sendiri. Kalau dua sudah berjamaah. Contoh ada orang sholat. Satu tok, namanya sholat apa nih? Munfaridan ya. Sholatnya sendirian. Kalau berdua ada imam, ada makmum. Namanya sholat berjamaah. Nah, ini berjamaah sangat dianjurkan dalam kebaikan apapun. Ya kita dianjurkan untuk berjamaah. Contohnya mau melakukan perjalanan. Perjalanan ini gak boleh jalan sendiri. Karena nanti kalau terjadi sesuatu ya akan kerepotan. Apalagi kalau di jalan lagi parkir ada yang goda. Wah bahaya itu. Kalau sendiri. Tapi kalau berdua setannya itu rodok susah. Menggodanya agak susah. Ar-rafiq qabla thariq, sebelum jalan cari teman dulu. Ya sebelum jalan cari teman dulu. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa saya pengen jelaskan tentang jamaah? Karena ada keterkaitan antara jamaah dan barokah. Ada keterkaitan antara jamaah dan barokah. Antara berkumpul bersama-sama, melakukannya secara bersama-sama dengan keberkahan. Jadi kalau sendiri enggak barokah. Kalau berjamaah itu ada berkahnya. Atau bahkan menjadi barokah. Dalam sebuah hadis, nah ini butuh kacamata. Sudah saya perpanjang waktu tapi kopi belum muncul juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu barokatun. Al-jama'ah barokah. Coba semuanya tirukan saya. Al-jama'ah barokah. Al-jama'atu barokah. Al-jama'ah barokah. Al-jama'ah barokah. Berjamaah berkah. Berjamaah berkah. Dah besok semua khutbah ya. Kultum di masjid masing-masing. Cuman ngomong bismillah, alhamdulillah, sholawat, assalamualaikum. Al-jamaah barokah. Berjamaah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat begitu pendukungnya pasti banyak. Iya, setelah rukun-rukunnya satu hadis, ya, kemudian lanjutkan rukunnya, selesai. Al-jamaah barokah. Berjamaah itu barokah. Riwayatnya Abu Ya'la dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian berjamaah. Wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian jangan bercerai-berai. Bercerai-berai itu enggak harus bermusuhan ya. Enggak harus bermusuhan. Maksudnya pisah jalannya sendiri. Minum satu di pojok sana, satu di pojok sana. Makan yang satu minggir ke utara, ya yang satu minggir ke barat, satu ke selatan, satu ke timur. Enggak bermusuhan, tapi enggak ngumpul, bercerai-berai. Hati-hati kalian, hendaknya kalian berjamaah. Jangan sampai jalan sendiri. Jangan sampai enggak ngumpul.
Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Wa hadza amun fi kulli syai'. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi sampai kata wa huwa minal itsnaini ab'ad. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dua ini dulu. Yang pertama al-jamaah barokah. Berjamaah itu berkah. Di riwayat yang lain alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berjamaah. Jadi kalau mau berkah harus berjamaah. Berarti kalau enggak berjamaah akan kehilangan barokah. Nah sekarang ini banyak orang yang ngomong, Yai, Ustadz, Guru, Syekh, Habib, kenapa ya kok uang saya enggak berkah? Cari duit berapapun kok enggak ada rasanya, habis tanpa rasa. Jawabannya adalah duitmu belum kamu buat berjamaah. Uangmu kamu nikmati sendiri. Kalau uang kita nikmati sendiri, uang itu akan kehilangan barokah. Jadi kalau pengen uangnya itu berkah, maka uangnya harus jadi milik jamaah. Milik jamaah bagaimana? Semakin banyak kita bagi ke orang banyak, maka berkahnya semakin banyak. Punya uang, oh pamannya dapat jatahnya. Punya uang, oh bibinya dapat jatahnya. Punya uang, oh tetangganya dapat jatahnya. Punya uang, otomatis pasangan hidupnya wajib nih suami ya ngasih nafkah, dapat jatahnya. Anak-anaknya dapat jatahnya. Iya, bahkan ke atas kakeknya, neneknya terus dapat jatahnya. Yai Habib Ustadz, uang saya enggak sebanyak itu untuk dibagi-bagi. Saya enggak ngomong uangnya dibagi-bagi begitu enggak loh ya. Ya kalau bisa ya bagus. Tapi uangnya dirasakan oleh semuanya. Contoh misalnya mau ngasih makan, itu beli makanan yang sayurnya bisa didum satu RT. Kasarnya begitu ya. Satu rumah bisa makan semua. Ini kadang ada orang punya uang, uang, giliran beli roti, disimpan sampai rumah, dimakan sendiri dan ngomong sama kakaknya, ngomong sama adiknya, jangan disenggol loh ya. Ojo mbok senggol lagi. Ini rotiku. Ini rotiku. Sama-sama beli roti, bisa buat satu rumah, tapi dikekepi dewe. Dinikmati sendiri. Nanti uang yang begitu enggak akan barokah. Lain dengan orang yang sudah ngaji di Majelis Ar-Raudhah. Masya Allah. Pulang langsung ngomong sama yang di rumah. Al-jamaah barokah. Masya Allah. Sambil bawa roti majelis contoh. Ya. Roti majelis sak cuil. Kecil roti majelis. Al-jamaah barokah. Langsung dibuka. Cuil bujune ya. Sak cuil ini yuk bareng-bareng. Dimakan bareng-bareng. Itu nanti rotinya jadi bawa berkah. Bawa berkah. Punya uang 10.000. Didum sak kampung kan ya entek ya. Gak bisa didum sak kampung. Masya Allah gimana caranya ini barokah. Dia pergi ke wedangan. Ternyata di situ ada yang jual yang namanya Happy Etawa. Ya, tahu Happy Etawa? Susu kambing, nanti tolong ambilkan Rahman, satu dus dulu. Mintakan, Happy Etawa. Satu boxnya harganya 85.000. Nah ternyata dia beli satu box itu isinya 10 saset. Satu saset itu berarti 8.500. Kan turah nih kalau 10.000 ya. Turah, susuk 1.500. Yang 8.500 bawa pulang sama dia, dibuka, sokkan ke air hangat, diaduk ya. Kemudian dia monggo incipkan anaknya, incipkan istrinya, incipkan yang di rumah itu. Diubengno sa omah, gak entek-entek. Satu gelas gak habis. Uangnya itu nanti jadi barokah. Kenapa? Uangnya dinikmati orang banyak. Uangnya dinikmati orang banyak.
Jadi cara untuk menjadikan barokah menurut yang nggak mungkin salah. Ya yang nggak mungkin salah. Sebab ada ilmu A, ilmu B, ilmu C, teori, pendapat pakar. Boleh pakar berpendapat. Kita menghargai orang yang punya ilmu. Tapi kalau kalam Nabi kan bukan kata pakar, kata Nabi, selesai. Kalau udah kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi siapapun luar biasa. Apalagi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Roni tolong triplenya dikurangi sedikit, bassnya kamu tambah. Sebab suara saya lagi nggak jelas ini. Ya. Tes 1, 2. Oke, terima kasih. Cukup, jazakumullah khairan. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Kata pakar itu boleh. Karena pakar ya punya ilmu. Tapi kalau udah kata Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, jangan pernah dipertanyakan lagi. Karena nggak mungkin Nabi salah, Nabi keliru, nggak mungkin. Wah ini teori harus kita uji lagi, betul. Kalau teori harus kita uji lagi. Kalau kalam Nabi itu bukan teori, tapi itu petunjuk pasti. Ya, nih Happy Etawa. Ini satu dus nih 85.000, isinya 10 saset. Ya, ini susu kambing Etawa yang sudah dijadikan bubuk ya, susu serbuk. Boleh diminum siapapun usia 2 tahun ke atas. Ini ada yang usia 2 tahun di sini? Ya, insya Allah barokah manfaat. Hasilnya diantaranya untuk perjuangan Majelis Ar-Raudhah. Ya, Happy Etawa. Biar happy terus. Di sini happy, di sana, di mana-mana ada Happy Etawa. Boleh juga ya gitu ya. Lanjut boleh. Sampai di mana? Happy Etawa. Ini contoh tadi loh yang orang punya uang 10.000 ternyata beli susu 1 saset bisa dinikmati 1 rumah. Itu uangnya nanti jadi berkah. Dicatat sama Allah Ta'ala. Oh uangnya dipakai untuk jamaah. Uangnya digunakan memberi kesenangan pada orang banyak. Uangnya digunakan untuk membahagiakan bukan cuma dirinya, tapi 1 rumah. Rahasia berkah di situ dan ini sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ditanya sama orang-orang, hadisnya apa? Al-jamaah barokah. Al-jamaah barokah. Berjamaah itu berkah. Nah sekarang kalau gajimu kok enggak barokah, ingat-ingat itu. Mungkin kamu kalau beli makanan kamu emplok dewi. Dimakan sendiri. Dinikmati sendiri. Yang di rumah enggak didumi. Mungkin sebelum sampai rumah mampir warung. Yang pulang sampai rumah cuman ceritanya tok. Oh tadi makan soto, enaknya Pol. Ada enggak Bu yang modus-modus begitu Bu? Tuh ada katanya. Iya, ceritanya tok itu, ceritanya aktif nyampe, tapi sotonya nggak pernah nyampe. Ini uang yang begitu akan kehilangan barokah, Betul dia menikmati sotonya, insya Allah sotonya juga buat dia sehat, tapi berkahnya nggak nempel. Kenapa? Karena makan sendiri, nggak berjamaah. Karena itu diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal jamaah. Hendaknya kalian itu berjamaah, jangan sendiri. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati. Jangan kalian pisah jalan sendiri. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu suka menemani wahid. Bukan Mas Wahid, bukan loh ya. Ono wong jenenge wahid. Jenengan wahid, iya loh kata sabda Nabi setan ma'al wahid nih. Nabi bersabda setan sama wahid. Wahid ini bahasa Arab artinya satu. Jangan salah belajar. Kalau belajar harus tuntas. Setan bersama orang yang sendirian. Makanya kalau ada perempuan duduk sendiri ngelamun, hati-hati.
Hati-hati. Ada laki-laki duduk sendiri melamun, hati-hati. Kenapa? Ditemani setan. Perempuan duduk sendiri ngelamun di sebelah pojok kanan. Di sebelah kiri ada laki-laki duduk sendiri ngelamun di pojok kiri. Yang kanan ditemani setan. Yang kiri ditemani setan. Akhirnya setan sama setan kontak-kontakan. Iya. Suruh dia noleh kanan. Yang di sebelah kanan ngomong, suruh dia noleh kiri. Pandangan pertama. Sama setan dibuat jatuh cinta. Jadi itu jatuh cinta versi. Makanya setelah berumah tangga jadinya penuh dengan. Masya Allah. Ngeri. Jangan suka sendiri. Jangan suka sendiri. Orang yang sendiri ngelamun itu ditemani setan. Makanya jadinya pikirannya aneh-aneh. Wah, ada orang kok tahu dirinya lagi kurang sehat, gak beres. Begitu datang tuh godaannya, tambah delik masuk kamar. Berarti cari, Bu, Ibu kalau lagi menstruasi, mohon maaf ya Bu. Ibu lagi menstruasi, perasaannya kadang-kadang kan diganggu sama menstruasi, betul Ibu? Nah kalau lagi begitu, Ibu suka mengurung diri sambil ngomong sama suami, jangan dekati aku karena hatiku lagi begini. Akhirnya dia masuk ke kamar, bilangnya pengen menenteramkan hati. Sendiri di kamar menenteramkan hati, ditemani. Masya Allah, ini kompak yang di bawah. Bahaya itu nanti di kamar ditemani setan, semakin dibisikin, diajarin dan lain sebagainya. Kalau lagi begitu langsung ngomong sama suami, sayang tak kuasa aku sendiri karena setan akan menemani, engkaulah malaikatku selama ini. Masya Allah, siap-siap. Datang ditemani sama suaminya, setannya nyingkir. Nyingkir, jangan sendiri. Jangan sendiri. Siapa yang larang? Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita berjamaah. Ya disuruh berjamaah. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Coba kita lihat. Nabi kita Muhammad SAW waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jalan sendiri? Enggak. Ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah ini penting buat kita semua. Bukan masalah berjamaahnya, tapi ada tambahan kata kuncinya. Di situ ada rahasia barokah. Rahasia berkah. Lanjut, boleh dilanjut. Ya, setelah seseruput kopi yang berikut ini. Tadi saya udah minum 2 gelas Happy Etawa, makanya saya banyak ketawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jumat depan kopinya libur dulu. Jumat depan ya. Nanti suguhannya Happy Etawa. Jumat depan. Oh enggak jadi libur. Katanya bonusnya ngincipi Happy Etawa. Mau? Nanti pulang happy semua. Ya Jumat depan, jamaah Raudhah ini selain minum kopi, ada bonus sekali aja loh ya. Happy Etawa, selanjutnya silahkan beli sendiri. Tuh gitu caranya, biar bisa barokah, biar bisa berkah. Lanjut, iya lanjut, belum selesai. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, fa inna syaitana ma'al wahid. Karena sesungguhnya setan itu bersama seseorang yang sendiri. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan setan itu akan menjauhi orang yang berdua. Jadi kalau ada orang satu duduk di pojok, yang 2 duduk di pojok sana. Kalau setan suruh milih, yang didatangi yang mana? Yang sendirian. Makanya kamu jangan suka mojok nanti kamu didatangi setan. Cari teman, di sana ada 2 aku sendiri, merapat. Kenapa mendekat-dekat? Aku takut setan.
Kan gitu ya, merapat gitu. Jangan sendirian. Waruya anna nasan syakau ilahi sallallahu alaihi wasallam annahum yakuluna wa la yashba'un. Diriwayatkan bahwasannya sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sejumlah sahabat. Jadi sahabatnya Nabi SAW itu kalau mengalami hal yang enggak pas di diri beliau, merasa enggak pas gitu ya, langsung lapor sama Nabi Muhammad SAW, minta petunjuk. Jadi kita beruntung karena ada sahabat-sahabat yang minta petunjuk pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga petunjuknya Rasul jadi ilmu yang abadi selama-lamanya. Sekelompok orang datang menemui Nabi Muhammad SAW dan mengeluhkan kondisinya yang gak normal. Gak normal. Kenapa dikatakan gak normal? Yakuluna wala yasba'un. Mereka makan tapi kok gak pernah merasakan kenyang. Kalau di sini kan alhamdulillah ya, kenyang semua toh. Mau makan 30 aja kenyang, 3 suap kenyang. Nah ini kok ada beberapa orang sahabat yang mereka mengatakan, ya Rasulullah kami ini makan, tapi kok gak kenyang-kenyang ya. Kok gak kenyang? Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Qala fala'allakum taftarikun. Nabi Muhammad SAW ngomong sama sahabat, jangan-jangan. Itu loh kalimatnya Rasulullah SAW. Gak nuduh, padahal beliau tahu. Ya beliau ngerti, gak ngomong, awak pancen ngono awakmu kok. Lah kamu begitu. Rasulullah gak begitu. Nabi Muhammad SAW halus caranya bicara. Sangat halus. Jangan-jangan la'allakum. Ya jangan-jangan la'allakum taftarikun. Jangan-jangan kalian itu makannya sendiri-sendiri. Satu nampan atau mungkin di meja makan gitu ya, diambil, ditaruh piring, mojok sendiri-sendiri. Boim suka gitu? Enggak. Ya, Ustaz Is gitu juga? Enggak. Biasanya enggak makan juga kok. Puasa Ustaz Is. Ustaz Is itu puasanya kemarin dibatalkan ketika mengantarkan Mas Ramzi untuk melamar anak seseorang. Masya Allah, kenapa? Suguhannya enak gitu. Ini demi menyenangkan hati dan menyenangkan perut, dapat dua-duanya. Perutnya senang, hatinya juga senang. Betul itu memang. Puasa sunnah ya, mau dikasih suguhan makan enak kok enggak dibatalkan. Yo dibatalkan, itu Ustaz Is itu ya. Silahkan ditiru. Alhamdulillah. Nah ini sahabat tadi oleh Nabi SAW dikasih arahan tapi ditanya dulu. Ya, indikasinya apa ya? Diteliti sebabnya apa ya? Sebabnya apa? Jangan-jangan kalian kalau makan sendiri-sendiri ya, misah-misah. Dijawab, betul wahai Nabi Muhammad SAW. Naam, qalu na'am, betul. Kami kalau makan begitu. Maka Rasul SAW bersabda, fajtami'u ala ta'amikum. Jangan sendiri-sendiri, kalau makan bareng-bareng. Ya, makanlah makanan kalian berjamaah, bersama-sama. Oh ini urusan makan sendiri-sendiri itu membuat perut gak kenyang. Makanya banyak orang sekarang ini pada gak sehat. Kenapa? Karena makannya tidak terkontrol. 2 piring, 3 piring, betul ya? Ya. Tambah enggak kenyang. Kenapa enggak kenyang? Karena sepiring didepi dewe. 1 piring dimakan sendiri, enggak bareng. Karena itu di Majelis Ar-Raudhah selalu diajarkan makan berjamaah. Selesai pengajian, 1 nampan dikeroyok orang 5. 1 nampan kadang dikeroyok orang 6, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisinya memang jamaahnya bludak, berkah itu. 1 nampan bisa orang 10 itu. Iya, bareng-bareng. Tapi subhanallah, saya coba makan 1 nampan itu, makan 20 saya ya, wallahualam mungkin jenengan beda. Saya makan 3 suap itu kenyang. Mungkin kalau antum 1 suap udah kenyang mungkin. Makomnya lebih tinggi ya. Kalau saya 3 suap baru kenyang. Mungkin yang lain di sini karena udah makomnya tinggi-tinggi, 1 suap kenyang Habib, alhamdulillah. Masya Allah itu. Makan di nampan berjamaah itu ada keberkahan yang luar
luar biasa. Berkahnya itu luar biasa. Dan itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambahi makannya berjamaah. Wadhkurusmallah yubarik lakum fi atau yubarak lakum fi. Kama qala sallallahu. Setelah makannya bareng-bareng waktu mau makan, sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalian akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi yang menyebabkan gak kenyang-kenyang karena tidak barokah. Kalau pengen berkah, berjamaah dan baca bismillah. Nah ini bukan cuma urusan makan, termasuk al-fulusu wal duitu. Jadi kalau fulus duit ini dinikmati sendiri, nanti tidak berkah. Dapatnya banyak tapi enggak pernah puas. Wakeh, enggak puas. Seperti enggak dapat apa-apa. Tapi kalau berkah itu dapatnya banyak ya puas, dapatnya sedikit juga puas. Bahkan orang lain juga ikut puas. Dan kalau kita dapat duit, orang lain ikut senang. Alhamdulillah dia dapat rezeki. Kenapa? Mesti sampai rezekinya. Bro, ya, yuk temenin saya makan malam. Baru dapat rezeki dia. Didoakan dapat rezeki terus itu, betul enggak? Kenapa? Karena dia kalau dapat apa-apa, yang lain ikut merasakan. Ikut merasakan. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kulu jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian kalau makan berjamaah, jangan makan sendiri. Kenapa? Fa innal barakata ma'al jamaah. Fa innal barakata ma'al jamaah. Karena sesungguhnya keberkahan itu Allah letakkan kepada orang yang berjamaah. Nah ini rahasia mahal ini. Tinggal praktek. Ya tinggal praktek. Insya Allah saya akan ngajak antum semua untuk meresmikan tanah yang baru kita beli dan masih jauh dari kata lunas. Iya, baru kita beli dan masih jauh dari kata lunas. Sementara saya kasih tanda jadi 1 miliar, hari Senin besok harus nambah 5 miliar untuk pembayaran tanah dan lain sebagainya. Untuk pembangunannya dan lain sebagainya. Saldo saya hari ini ada 800 juta, jadi masih kurang 4,2 M dan harinya tinggal Jumat malam ini, Sabtu besok, Ahad dan Senin harus terkumpul. Ini uji nyali buat orang-orang yang gak punya nyali. Tapi insya Allah jadi biasa untuk kita semua karena kita temannya para wali. Amin Allahumma amin. Jenengan temannya wali bukan? Iya, kan sering kumpul orang soleh. Minimal kan salah satu orang soleh yang kita temui adalah wali. Apalagi saya, pulang haji. Yang haji kan wali semua itu kemarin. Saya kumpul sama jamaah haji kan 32 hari. Berarti saya temennya wali. Lah antum minimal temennya wali. Selesai. Maka harus punya nyali untuk mencari kebaikan sebanyak mungkin. La haula wala quwata illa billah. Nah, saya di sana mau ngajak ibu-ibu menikmati tempatnya nanti. Ya, nanti kalau bangunan itu jadi dan belum jadi sekalipun, ya ibu-ibu nggak akan ada di atas lagi. Kasihan wanita disuruh naik ke atas, ya suruh naik ke atas dengan segala resikonya. Udah banyak yang tulis pesan WhatsApp ke saya, Habib itu lantainya licin, kami suka kepleset ya. Habib, saya hanya bisa mengelus dada karena tak tega. Minta sama Allah agar tanah bisa dibeli di belakang sehingga wanita enggak ke atas lagi biar nyaman di bawah di lantai 1 kelasnya VIP. Ibu-ibu nanti. Siapa ibu-ibu? Makanya ibu-ibu sekarang turun dulu. Ya turun, pindah ke belakang sana. Nanti yang di sini tinggal membalikkan posisi ke sana. Saya pindah di kursi belakang sana. Sebagian bapak-bapak nanti turun juga ke sana. Ya kalau cukup ya turun semua. Tapi biar ibu-ibu ladies first, wedok sih. Siap ibu-ibu?
bergeraklah dengan penuh keberkahan. Jalannya pelan-pelan, jangan berdesakan dan jangan saling melempar. Ya, jangan saling melempar. Nanti insya Allah di sana saya akan ngajak antum semua baca sholawat beberapa kali ya. Kita minta sama Allah Ta'ala agar sebelum Senin 4,2 M. Ya, 4,2 M yang tersisa bisa dikirimkan ya. Dan mudah-mudahan pembangunannya bisa segera selesai. Amin. Sambil mengawal ibu-ibu yang turun, mari kita baca sholawat jamaah Raudhah dimanapun antum berada. Sahabat yang nonton channel YouTube saya, jangan pergi kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini akan ada yang seru. Saya akan ngobrol bersama kawan-kawan saya, termasuk kepada antum semua yang ada di YouTube. Saya akan ajak ngobrol. Kita baca sholawat munjiah ya bersama-sama. Silakan Ustaz Is. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Alhamdulillah. Mas Roni, volume saya naikkan dikit Mas Roni. Ya, cek 1 2 tes. Kurang keras mic saya ya Mas Roni. Tes 1 2. Cek. Ya, sambil menunggu kawan-kawan pindah dan kamera di sini ready. Ya, tolong yang di atas di samping kanan saya tim kamera diberi tempat biar bisa meliput dengan bagus. Mas Seto sudah keterima gambar saya? Ya, alhamdulillah. Sahabatku dimanapun antum berada, jamaah YouTube, jamaah IG dan jamaah Facebook serta jamaah manapun yang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Saat ini saya bersama kawan-kawan di Majelis Ar-Raudhah berada di lokasi tanah yang barusan dinyatakan dibeli dan transaksinya masih dalam proses transaksi
alhamdulillah diizinkan untuk dibongkar, dirobohkan dan dinikmati. Ya, dan dinikmati. Dengan catatan hari Senin besok saya harus membayar untuk, ini kan ada kontrak untuk pembangunannya ya. Kemudian juga harus nambah untuk titip pembayaran tanahnya dan lain sebagainya. 5 miliar dan alhamdulillah sudah terkumpul dana 800 juta sejauh yang saya lihat tadi sebelum saya ngajar. Ya, jadi masih kurang berapa? 4,2 miliar, 4,2 M ya, 4,2 M. Nah, insya Allah Majlis Ar-Raudhah ini konsepnya pengen barokah. Ya, konsepnya pengen barokah. Maka nanti saya mau minta testimoni dari teman-teman di sini, kan saya banyak yang nggak kenal dari mana ngaji istiqomah, tapi kan saya nggak pernah menyapa satu persatu, yang nggak pernah, karena ya kalau satu persatu 1.500 orang rampungnya kapan gitu. Maka mulai kita buatkan grup di WhatsApp agar nantinya mudah untuk berkomunikasi. Ya, satu konsep Majlis Ar-Raudhah adalah majlis ini sesuai dengan prinsip yang dijalankan oleh pemerintah dalam urusan politik. Kita tidak memihak siapapun, tapi memihak semuanya. Karena semua anak bangsa, TNI, Polri, netral. Ya, netral. Semua adalah sahabat, semua teman. Fokusnya kami di Majlis Ar-Raudhah adalah belajar mengajar. Belajar, mengajar, dan berbagi manfaat. Masing-masing berikan manfaat, karena ada teman-teman di sini yang ngasih manfaat dengan jadi relawan bagian ngepel, ya itu kan bagi manfaat. Ada yang jadi relawati bagian rajang-rajang berambang, nah, ini juga memberikan manfaat. Ada yang bagian pegang kamera, ya ini juga ngasih manfaat. Wah, ada yang bagian titip duit, ya untuk lampu, ya untuk semua ini juga ngasih manfaat. Kami biasa berjamaah dalam segala hal. Maka ketika kami membangun pun kita ajak teman-teman relawan, yuk kumpul yuk, ayo kita gali-gali pondasi, ayo kita robohkan bangunan, ayo kita ratakan. Ini juga relawan-relawan yang kerja ini. Ya mulai tadi ngangkuti berangkal ya, dan sebelumnya ngelepasi kayu-kayu, nurunin genteng ya. Ini kerjaan dari relawan-relawan Majlis Ar-Raudhah. Kemudian ada pula ya yang membantu dengan menggambar. Ini nanti gambarnya bangunannya seperti apa, berbagi pokoknya, berjamaah. Nah kita masih kurang 4,2 M dan waktunya di Jumat ya, malam, Sabtu, Ahad, Senin siang harus lunas. Maka saya mengajak siapapun antum ya, yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, kalau mau fadilah yang besar, mau pahala yang besar, salah satunya, pahala besar itu banyak caranya. Ya pahala besar itu banyak caranya. Salah satunya 6 bulan harus lunas. Dan kami nggak akan berhenti membangun. Nggak nunggu lunas baru dibangun. Ini saja masih kurang banyak hal yang kami bayar, sudah kami robohkan. Ini yang nekat yang mana ini? Yang beli atau yang punya tanah? Nah, yang punya tanah toh ya. Sudah tahu saya nggak punya duit kok diizinkan ngerobohkan. Berarti yang punya tanah itu yakin sama saya, mungkin melebihi saya pada diri saya sendiri. Ada orang yang nanya sama saya, Habib kok bisa yakin? Saya jawab, lah orang lain yakin sama saya, masa saya nggak yakin sama diri saya sendiri? Saya harus bisa minimal yakinnya sama dengan orang lain. Jadi siap kawan-kawan yang punya grup WhatsApp, siap membantu share. Sekarang handphonenya dipegang enggak itu? Handphonenya dipegang? Ya, ini handphone saya ya. Yang pegang handphone, ini sekarang kalau tadi dapat share di grup atau dimanapun, ya yuk sekarang jadikan itu share di statusnya. Yuk sekarang share itu di grup WhatsApp antum dimanapun ya. Share, informasikan. Minimal dengan bantu nge-share, itu sudah fadilahnya luar biasa. Share, kan ringan ya itu nge-share. Kemudian, mohon maaf ini telepon penting. Bismillah. Mas Seto itu ada suaranya relawati yang masuk di live streaming ya. Suara relawati masuk di live streaming.
Ya lanjut. Jadi sekarang ini siapapun yang sedang pegang handphone, ya pegang handphone, tolong bantu dengan share. Siap semuanya? Baca Bismillahirrahmanirrahim, turunkan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Baca bismillah, sholawatin, share. Bismillah. Termasuk yang di rumah ya, di YouTube, yang pegang handphone, share. Ke keluarganya, kerabatnya, temannya, sahabatnya, share. Ajak semuanya untuk ikut andil. Mau Rp1, Rp2, Rp20. Iya. Untuk apa? Untuk melunaskan tanah ini dan membangunnya, dan saya akan laporkan update itu insya Allah hampir tiap hari karena kita suka upload bagaimana kawan-kawan kerja bakti. Nanti kalau sudah jadi silakan datang ke sini nikmati, belum jadi pun bagian dari bangunan ini sudah dinikmati orang banyak. Udah semuanya? Ya share ya. Nah untuk pemirsa di rumah, sahabatku dimanapun antum berada, kalau saat ini Anda pegang aplikasi dari bank Anda masing-masing, bank apapun itu, maka kami udah siapkan banyak rekening atas nama Novel. Ada yang suka nanya sama saya, Habib kenapa enggak pakai nomor rekening yayasan? Ya, kenapa enggak pakai nomor rekening yayasan? Saya ada nomor rekening yayasan, tapi beberapa kali saya cantumkan nomor rekening yayasan dan nomor rekening yang lain saya hilangkan. Saya diprotes sama jamaah, kami tidak mau transfer ke yayasan, maunya ke nomor pribadi Habib. Ya, maunya ke nomor pribadi Habib. Nanti kalau antum pengen nomor rekening yayasan, WA saja pribadi saya akan kasih nomor rekening yayasan Ar-Raudhah. Semuanya ada. Nah, nomor rekening yang atas nama saya cuman 5 huruf NOVEL, Novel, itu ada di BSI sebagai rekening utama Bank Syariah Indonesia, BSI. Kemudian baru bank-bank yang lain, ada BCA, ada Mandiri, ada BRI, ya, ada BNI. Saya cantumkan sedikitnya 5 nomor rekening. Anda yang punya aplikasi dari bank Anda masing-masing, kalau mau ikut andil, jangan nunggu besok. Kenapa? Karena ada seorang ulama lagi mandi di kamar mandi. Terus teriak-teriak manggil istrinya. Padahal ngomong di kamar mandi itu kan makruh hukumnya makruh. Ini ulama tadi teriak-teriak manggil istrinya. Istrinya pun nanya, ya kenapa kok teriak-teriak manggil? Tolong itu yang di sana sedekahkan, kirimkan ke sana. Istrinya kan paham ngomong di kamar mandi ini makruh, gak bagus gitu. Nanya, lah kenapa gak nunggu saja nanti setelah keluar dari kamar mandi? Jawabannya, saya khawatir nanti keluar dari kamar mandi, hati saya udah digoda setan, sehingga saya udah eman-eman gak jadi sodakoh. Kadang-kadang kita udah mau sodakoh baju ya, jaket kesayangan, mau dikasihkan temen, ngomongnya di kamar. Gak segera dikasihkan itu keluar dari kamar, setan udah bisi, eman-eman lo. Itu kenang-kenangan waktu kamu pergi ke sana lo tuh. Eman-eman itu, oh gak sido, oh iya eman-eman gak sido. Akhirnya gak jadi sodakoh. Gak usah nunggu kaya. Ya, orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan yang dimiliki, itu orang kaya. Kalau nunggu banyak harta itu bukan nunggu kaya, itu cuma nunggu nambah angka. Jadi sungguh rugi kalau kita mengukur kaya itu tergantung angka. Padahal kaya itu bukan masalah angka, masalah hati ini puas enggak dengan apa yang dikasih Allah. Kalau hati kita puas, ridho dengan yang dikasih Allah, berarti kita orang kaya. Kaya bukan karena harta. Harta itu cuma angka. Yang kamu bisa sumbangsikan malam hari ini, saat ini, berapapun yang bisa ditransferkan, mau cuma Rp1.000, ya Rp1.000, insya Allah barokah. Kenapa? Karena berjamaah. Maka segera transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Nah besok, ya atau mungkin gak sampai besok, mudah-mudahan malam hari ini dengan izin Allah Ta'ala, Allah kirimkan rezeki dari segala arah, ya, yang nggak bisa saya sangka, yang nggak bisa saya pikir, yang nggak bisa saya perkirakan, ya tiba-tiba saja kok kemudian nanti
Selesai. La haula wala quwata illa billah. Manusia tugasnya adalah bergerak. Keep swimming kalau kata Finding Nemo ya. Teruslah berenang. Akhirnya akan menemukan Nemo tuh. Bapak ibunya nyari anaknya itu ya. Akhirnya ketemu karena berenang terus. Kalau kata orang Jawa, obah, mamah obah terus. Ya kalau kata orang yang tenggelam, asal kamu bergerak kamu nggak akan tenggelam. Enggak terus gitu ya. Nggak akan tenggelam. Walaupun nggak bisa renang. Bergerak nggak akan tenggelam. Kalau kata bahasa Arab, al-harakah barokah. Asal kamu mau berusaha, nanti dikasih keberkahan. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Usahanya apa? Batang korma. Ini nggak bakal saya obah batang korma. Mau batang korma. Dari kayu yang kokoh ya. Digerakkan nggak bergerak. Tapi Allah turunkan keberkahan. Dijatuhkan itu biji-bijinya itu jatuh. Kormanya jatuh. Ya, makanya saya ajak semuanya, yuk yang bisa dilakukan. Ya, kalau saya udah tak kasihkan semua ini, ente-entean. Enggak ada lagi yang bisa tak kasihkan ini ya. Habis yang aset yang ada ini aset yang dipakai untuk kepentingan umum. Ya, untuk orang banyak. Ada mobil tapi kalau saya jual nanti teman-teman saya kalau mau ngurusi majelis gimana caranya itu. Ada mobil HiAce untuk keperluan santri ya dan lain sebagainya. Banyak hal di sini aset yang dipakai untuk kepentingan majelis. Tidak bisa didol, tapi yang bisa saya jual sudah saya jual. Clear semuanya? Kok diam semua kenapa ini? Saya tampak nestapa atau tampak bahagia? Bahagia atau ya? Bahagia loh. Utang banyak bahagia kok, jenengan gak punya utang nestapa. Yang bahagia, asal kamu berutang untuk orang banyak, jangan khawatir. Karena Allah itu maha malu. Kalau hambanya itu dermawan, kok Allah seperti mau dikalahkan, Allah malu. Ya Allah nggak mau seperti itu, maka Allah akan tunjukkan betapa maha dermawannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil ya kawan-kawan di belahan bumi manapun, insya Allah digerakkan hatinya untuk transfer ke nomor rekening yang tersebut di layar monitor. Mari tirukan saya baca zikir yang satu ini. Ya Karim. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karimu Ya Allah, Ya Karimu Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Karim, 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 Karamuk Ya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang saya minta mic satu lagi Mas Roni. Mic wirelessnya. Udah siap? Nah, pegang aja. Saya mau tunjuk saat asal tunjuk ya. Nanti saya mau ajak ngobrol. Mulai dari yang pakai kacamata sebelah kanan saya. Masnya ini. Jenengan mas. Yang noleh itu. Yang noleh ke belakang. Iya antum. Berdiri mas. Berdiri. Biar kelihatan kamera. Ya, namanya siapa? Nama saya Muhammad Zafir Nabila. Muhammad Zafir Nabila. Zafir Nabila, ya. Zafir itu pria yang beruntung. Mungkin di Indonesianya itu Zafir itu ya. Nabila yang cerdas.
Namanya Masya Allah itu Muhammad yang beruntung dan cerdas. Dari mana asalnya? Saya asli Gorontalo, cuma kuliah di UNS. Asli Gorontalo, kuliah di UNS. Apa yang menarik perhatianmu sehingga datang ke sini? Buat nimba ilmu. Banyak tempat untuk menimba ilmu. Kenapa ke sini? Karena Apa karena saya ganteng gitu? Karena terjangkau juga tempatnya. Tempatnya terjangkau, dekat dari UNS 1 itu. Yang kedua, dari mana tahu saya? Saya kan nggak begitu terkenal. Dari teman. Dari teman, mana temannya? Ada di sini? Gak tahu. Oh nggak tahu juga ya. Dari teman yang ngasih tahu. Oke. Berapa kali udah datang ke sini? Yang ini udah ketiga. Yang ketiga ya, berarti termasuk baru datang 3 kali. Coba ceritakan dengan bahasamu sebebas mungkin apa yang kamu rasakan 3 kali datang ke sini. Bebas, terserah. Bisa dapat teman baru, terus bisa dapat ilmu yang belum saya tahu, bisa dapat ketenangan. Bisa dapat teman baru, bisa dapat ilmu yang saya belum tahu. Wah kalimatnya anu ya, Pak, bersajak ya. Kamu mahasiswa fakultas apa nih? Teknik sipil. Kok bersajak? Nah, mungkin jiwamu jiwa seni ya, Masya Allah. Nah, kemudian bisa mendapatkan ketenangan. Betul ya? Bisa mendapatkan ketenangan. Pertanyaan dari saya, satu lagi. Saranmu buat saya apa? Bisa berdakwah ke seluruh Indonesia. Sarannya itu, saya disuruh berdakwah ke seluruh Indonesia. Emangnya belum? Betul, saya belum itu. Saya belum dakwah ke seluruh Indonesia. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang tanah yang kami beli dan belum masih jauh dari kata lunas ini? Dan besok Senin harus kami lunaskan. Pendapatmu seperti apa? Santai-santai, ambil nafas dulu. Anda masuk YouTube dengan jumlah subscriber 960.000 sekian. Semoga pembangunannya bisa cepat selesai. Amin. Biar jamaahnya tambah banyak. Amin. Pertanyaan saya, kamu yakin Senin memang bisa kebayar nih? Insya Allah bisa. Oh, dia aja yakin, masa saya nggak yakin ya? Masya Allah, jazakumullah khairan, makasih. Ya, masnya, ya. Depan dulu sini Roni. Dengan kopiah uniknya. Dan masuk tim gondrong juga ini. Masya Allah, saya punya teman-teman robotnya gondrong banyak, berdiri mas. Sini, biar kelihatan kamera. Tak apa-apa. Masya Allah, siap. Kamu apanya Kafa kamu? Teman. Oh teman ya, adab sono. Ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pendakwah ini. Nama? Rifai Aji Nur Cahyo. Masya Allah, namanya bagus-bagus. Rifai Aji Nur Cahyo. Cahyo nanti Cahyo. Anak sainganmu ya. Rifai Aji Nur Cahyo. Asli? Kali ini Siwal, Baki Beb. Asli Baki? Baki. Ya, terus kenal sini dari mana? Dari teman Beb. Nah, teman yang mana? Yang mana? Niku le Beb sing guyang guyu niku. Lah ini sedanten guyang-guyu Kang Putih. Yang kopiahan atau enggak kopiahan? Ya enggak kopiahan Beb. Ya, namanya siapa? Muhammad Abdul Majid. Loh, Muhammad Abdul Majid, ini banyak Muhammad, Masya Allah. Asli Baki juga mas? Masya Allah. Oke, nanti kita bahas beliau nanti. Nah, kamu aslinya dari Baki, kenal ini dari Muhammad Abdul Majid. Padahal namamu Rifai Aji Nur Cahyo. Masya Allah namanya bagus-bagus. Warga Baki namanya keren-keren ya. Itu Baki semua nih, namanya cakep-cakep. Akhir zaman kok namanya seperti ini saya seneng gitu ya. Alhamdulillah. Nanya boleh?
Mas Muhammad, kok Muhammad, Nur Cahyo. Panggilannya siapa? Aji apa? Rifai. Oh Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai itu tinggi tuh, tadi kok Rifai ya. Rifai, udah nikah belum? Dereng, Bib. Oh iya, ganteng loh ya kalau ada yang mau nikah sama beliau. Insya Allah, ganteng, wajah soleh. Ya tapi ya dibuktikan dulu. Karena kadang yang ganteng wajah soleh ternyata penjahat. Oh no gitu ya. Harus dites, kalau ini enggak nih insya Allah ganteng, soleh insya Allah ya. Insya Allah. Yang kumpul sama kita ini semua orang baik insya Allah. Dengan segala kekurangannya itu orang baik ya punya kekurangan. Gak ada orang baik gak punya kekurangan. Kekurangan gak membuat seorang jadi jelek. Enggak. Baik itu gak bisa hilang karena kekurangan. Rifai, berapa lama udah datang ke sini? Sampun saking SMK riyen, Bib. Berapa tahun berarti? Ini udah lulus SMK nganggur 3 tahun nih. Masya Allah, pengumuman tahi. Kamu nganggur bahagia tapi ya? Bahagia, Bib. Masya Allah. Lulus MK terus 3 tahun nganggur dalam arti tidak bekerja di suatu lembaga gitu ya? Boten. Ya tapi kan tetap golek duit toh. Nggih. Lah berarti gak nganggur. Iya. Pertanyaan saya, apa yang paling menyenangkan di sini buat kamu? Nggih. Menimba ilmu toh, Bib. Nah, itu pasti, namanya juga majelis ilmu. Nggih. Ya, yang paling apa selain itu? Nggih kumpul kali orang soleh niki. Masya Allah, tersanjung saya. Kumpul kali tiang-tiang soleh niki, Mbak. Masya Allah. Terus ini urusan pelunasan tanah pembangunan ini menurut kamu besok hari Senin masih kurang 4,2 M karena udah kumpul 800 ini. Masih kurang 4,2 M. Menurut kamu gimana nih? Sarannya apa? Boten gak ada saran, Bib. Wong kula men nggih. Kula men nggih kaget ya. Kaget. Kenapa kamu kaget? Ekonomi kula men murat marit ya. Ajib. Terus dengan ekonomi yang morat marit, terus kamu lihat seperti ini, terus kamu pengennya ngapain? Gitu mau ikut andil sak mampune mawon. Loh, ekonomi morat marit, tapi atiku gak morat marit. Amin. Makanya akan ikut andil sak mampune. Nek iso ngepel ya ngepel ya. Nek iso macul ya macul. Nek iso hadir majelis ya hadir majelis. Iso ngentekno kopi ya ngentekno kopi. Kan termasuk andil, kopi gak entek kan bahaya. Harus habis. Jazakumullah khairan. Ini saya baru ngobrol betul sekarang ini ya. Berapa yang hadir kan saya nggak tahu. Karena Majelis Ar-Raudhah itu konsepnya umum, siapapun boleh datang. Modelnya seperti apapun boleh datang. Yang penting di majelis ya jaga tata tertib majelis sesuai aturan agama dan negara. Karena kita hidup itu harus beragama dan bernegara. Jazakumullah khairan. Sahabatku di rumah jangan lupa, ini asik menikmati ngobrolan kita. Gak transfer lagi. Ini yang di rumah ini, transfernya di rumah ya. Berapapun silakan. Antum yang pengen ikut andil berapapun silakan. Bebas. Ya bebas. Ya udah cukup. Pengen kopi gak? Saya paruding jempotan ke dewi. Berbagilah berjamaah. Alhamdulillah. Turai. Santri itu gitu enak. Lanjut. Al-jamaah barokah. Berjamaah itu berkah. Alhamdulillah. Kok gak entek? Masya Allah. Katanya sun nyisakan. Disisakan benar. Makasih banyak. Sun. Alhamdulillah. Kafa mau? Turano sebelahmu. Sing kacamata. Aldi gak usah. Allahumma salli alaihi. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Ya sahabatku sudah, yang sudah transfer, ya ajak yang untuk transfer. Ya, saya ini lagi bersemangat ini ya, bersemangat. Siapapun antum kalau pengen punya tabungan di majelis ini, ya malam ini kesempatan yang paling besar. Malam ini kesempatan yang paling besar karena saat kami betul-betul membutuhkannya.
Kalau mau nolong orang itu pas orang lagi butuh betul, itu ditolong, nilainya besarnya luar biasa. Makanya sahabat yang ikut perang Badar itu tidak iso dikalahkan sama sahabat manapun. Sahabat yang ikut perang Badar itu kalau sholat softnya paling depan. Ya softnya paling depan karena ikut perang Badar. Karena saat itu Nabi SAW lagi butuh-butuhnya teman untuk berjuang. Kok ada 313 yang siap. Ini sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengatakan itu sahabat yang ikut perang Badar setelah ini berbuat dosa apapun tetap masuk surga. Karena udah diampuni sama Allah taala dan tidak mungkin sahabat berbuat dosa karena sahabat taat sama Allah taala, tapi jaminannya Allah sampai segitu. Kenapa? Karena punya jasa yang besar di saat perjuangan itu sulit. Nah, sekarang ini bukan sulit tapi lagi dibutuhkan. Ya, lagi dibutuhkan. Senin harus lunas 5 miliar, 1 rupiah 2 rupiah antum tuh sangat membantu orang banyak. Insyaallah. Sambil saya ngecek-ngecek, coba sekarang dari ibu-ibu, tolong Mbak Lulu, mana Mbak Lulu? Ya, mic-nya tolong kasihkan ke Mbak Lulu. Ya, tolong Mbak Lulu itu di bawah sana, saya juga enggak begitu kelihatan. Ada yang pakai kerudung pink itu, kan paling beda sendiri, bajunya kembang-kembang hijau, semu biru Tosca atau apa itu ya. Nah coba diserahkan itu. Bismillah. Alhamdulillah. Ya silakan didampingi Mbak Lulu biar enggak gemeter. Mohon maaf ini saya sengaja begini biar dunia melihat jamaah Majlis Ar-Raudhah. Maaf dengan siapa saya bicara? Siti. Mbak Siti. Mbak Siti dari mana? Dari Mojosongo, Beb. Dari Mojosongo. Udah berapa tahun di Majlis Ar-Raudhah? Dari 2014. Berarti sudah berapa tahun itu? 9 tahun, betul ya? Iya. 2014, berarti awal-awal kita mulai bangun musola ya? Iya. Awal-awal. Pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan selama bersama-sama cari ilmu di sini? Ketenangan, Beb. Ketenangan, terus apa lagi? Adem. Di hati adem. Itu bedanya apa itu ya? Jadi cuma cari apa? Padanan kata, ketenangan, di hati adem, apalagi? Seneng banyak teman. Seneng banyak teman. Ya. Oke, pertanyaan saya, dengan adanya yang insya Allah jadi tempat baru ini sehingga ibu-ibu bisa nggak repot-repot ke atas, itu cukup menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Terus sarannya jenengan buat semua jamaah YouTube saya apa ini? Kalau lihat tayangan semacam ini, kira-kira nyuruh transfer atau cukup ngelamun? Transfer supaya dapat pembangunan selesai. Oh begitu ya. Nah itu ada saran dari Mbak Siti untuk sahabatku dimanapun antum berada untuk transfer terserah 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah. Ya insya Allah barokah. Saya memang malam ini betul-betul niat ya, untuk menggalang dana semaksimal mungkin sehingga biar apa ya kawan-kawan saya kan sudah mau gali pondasi, mau begini, masa saya kok nggak mau berjuang begini ya, saya bisanya begini ya saya begini dan saya jualan loh, Happy Etawa saya jualan jualan betul tuh Happy Etawa tadi live ya Happy Etawa, saya jualan juga buku ya, jualan buku yang bisa saya kerjakan, nih buku nih contoh. Ini buku saya Manusia Langit nih bisa dicari di TikTok ya, Manusia Langit. Juga buku solusi ya, bisa dicari di TikTok, Manusia Langit dan Solusi. Akun TikToknya apa? Habib Novel Official ya, Habib Novel Official. Makasih Mbak Siti. Di bagian atas ini Mbak Lulu. Ya, sahabatku dimanapun Anda berada, yang ingin ikut andil untuk pelunasan, pembangunan dan sebagainya, tanah baru ini, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Senin kami harus membayar sejumlah
kurang lebih 5 miliar rupiah. 1 rupiah, 2 rupiah dari antum insya Allah akan sangat berarti dan manfaat untuk semuanya. Amin. Ya, untuk yang pakai kacamata kerudung biru. Nah, betul. Ya. Monggo. Namanya siapa, Bu? Nama saya Nur Fauzia. Kok agak Nur gitu ya? Masya Allah. Mbak Nur Fauzia, aslinya dari mana? Dari sini aja, Beb. Sininya mana? Karena saya cari di peta sini aja nggak ada. Rumah saya di Mojo, Beb. Oh Mojo, bukan Iya. nggak pakai songo ya? Enggak. Ya itu Mojo Songo, yang sini Mojo saja, nggak pakai songo di Mojo. Berapa lama udah ikut Majelis Allah? Maaf, Beb. Baru jalan setahun ini. Setahun itu baru ya? Padahal tadi baru 3 kali masnya itu. Berarti Ibu udah lebih senior, selama setahun. Apa yang didapat di sini? Yang pertama bertambah ilmu, terus bertambah teman, Beb. Terus juga menambah ketenangan hati. Karena sebelum ke majelis itu gimana ya, hatinya beda, Beb, sama setelah masuk di majelis ini. Alhamdulillah. Yang jelas di majelis dapat tenang gitu ya? Iya, dapat ilmu juga, Beb. Oh dapat ilmu juga. Iya. Roti dapat enggak? Dapat. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, komentarnya apa dengan adanya nanti ini gedung baru untuk ibu-ibu ini biar bisa ngajinya lebih nyaman? Ya alhamdulillah ya, Beb. Jadi tidak naik tangga. Kadang saya sendiri juga agak was-was naik tangga. Kakinya juga sakit kalau naik tangga, Beb. Oh, berarti perlu ya ini segera dibangun ya? Iya, Beb. Alhamdulillah. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak orang yang mungkin nanya itu buat apa gitu. Apa namanya beli tanah ini buat apa? Bangun ini untuk apa? Biar tahu gitu ya. Kenapa kita sampai upayakan beli tanah, kita membangun semua ini? Ya karena kita pengen memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang cari ilmu. Dan Majelis Ar-Raudhah ini bukan ormas, bukan organisasi masyarakat, enggak. Bukan juga majelis eksklusif. Didata, kalau punya kartu anggota baru boleh masuk, enggak. Di sini pokoknya datang ya, auratnya ditutup, ya duduk ngaji, selesai siapapun kamu. Agamanya apapun silahkan, ya silahkan. Karena saya enggak pernah membagikan ilmu saya khusus untuk orang tertentu. Tapi ilmunya Allah Ta'ala ini dipersilahkan, diajarkan kepada seluruh umat manusia. Ya syukur-syukur nanti ada yang dapat hidayah, ya. Ada yang mengucapkan syahadat, itu suatu kebahagiaan buat kita semua. Makasih Mbak Nur, ya jazakumullah khairan. Sama-sama, Beb. Alhamdulillah, saya rasa 2 ibu-ibu tadi sudah cukup mewakili biar perut-perut yang kelaparan ini tidak jadi semakin lapar. Karena anginnya ternyata dingin juga ya. Ya dingin. Ya anginnya dingin juga di dalam sumuk. Di sini dingin, berarti nggak usah dibangun aja ya. Dingin gitu. Nah kita akan bangun tapi ya nanti udaranya biar tetap bisa senyaman ini ya. Karena ini kan ruangan terbuka menyenangkan. Jadi urip tuh ya gini loh, hidup tuh dibagi gitu loh. Ya dibagi. Kalau dibagi buat orang banyak kan kitanya seneng. Apalagi kalau yang seneng banyak. Tadi saya nyetir dari Jakarta ke Solo di mobil tuh. Saya lihat satu tayangan nasihat dalam bahasa Jawa. Yang maknanya gitu ya, saya suruh ngulangi tidak bisa, mau saya cari nanti itu. Maknanya itu indah sekali. Kalau mau menyenangkan orang yang lapar, ya menyenangkan orang yang lapar, sesuap nasi itu udah cukup, orang seneng. Kalau mau menyenangkan orang yang kehujanan, selembar daun pisang itu juga cukup. Jadi payung dan itu udah menyenangkan. Kalau mau menyenangkan orang yang lagi sedih, modalnya itu lambe nih, asal ngomong menghibur orang ya cukup senang. Mau menyenangkan orang itu intinya mudah. Nah yang susah itu apa? Yang susah itu kamu punya kemauan untuk menyenangkan orang. Kamu punya kemauan untuk menyenangkan orang itu enggak semua orang punya. Seharusnya kita bisa bantu nyenengin orang dengan mulut kita, ya dengan mungkin masakan kita, kan bisa itu. Tapi kenapa kok enggak kita lakukan? Karena kita enggak punya kemauan untuk menyenangkan orang lain.
Nah kita ini hidup bukan sendiri. Kodratnya manusia ini hidup berjamaah. Seperti kata seorang di luar sana ya, bukan berbahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris itu pernah ngomong yang maknanya begini. Pohon yang ada buah itu, pohon itu nggak pernah makan buahnya sendiri. Betul? Ya. Air itu nggak pernah juga menikmati dirinya sendiri. Air itu mengalir, memberikan dirinya kepada orang lain. Kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk bersama dengan orang lain. Maka yuk kita konsep berjamaah ini terus tularkan ya. Terus tularkan selama itu dalam kebaikan. Ya dalam kebaikan tularkan, ajak orang untuk berbagi, ajak orang untuk datang ke sini, kita ngaji bareng, ya seneng bareng ya. Tidak ada kata sedih bareng. Yuk sedih bareng, moh aku. Ayo seneng bareng. Kalau kalian lagi sedih, kita akan jadikan itu senang. Nanti kalau kita kumpul sama yang seneng-seneng dalam thalabul ilm begini, sedih itu akan hilang dengan sendirinya. Dia akan pergi dengan sendirinya. Maka untuk mengakhiri kajian di malam hari ini, karena ini sudah jam 11 kurang 9 menit ya. Dan saya juga sudah lapar, antum juga sudah lapar. Saatnya kita makan dengan, ya mumpung masih terbuka begini ya. Nah, nantinya kita akan tambah ini luasan sekitar 9 meter untuk bangunannya. Kemudian nanti disisakan sekitar 4 meter untuk halamannya. Sehingga antara musola dengan bangunannya ada jarak sedikit tapi tetap memandangnya langsung. Nantinya kalau datang bisa sambil jalan-jalan di depan dulu. Sehingga enggak kebak bangunan semua. Udaranya biar seger, udaranya biar bersih. Bentuk musolanya juga akan semakin kelihatan, akan semakin kita rapikan. Dan nanti toiletnya juga dirubah, enggak di sana. Nanti toiletnya ada di depan situ, toilet dan tempat wudhu. Sehingga datang bisa langsung wudhu, yang mau ke toilet bisa ke toilet. Pokoknya kita buat yang ajib, yang asyik. Yang ajib, yang asyik. Dan yang paling menyenangkan, yang ngomong enggak punya uang. Yang ngomong enggak punya uang. Tapi saya punya Tuhan, saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya semuanya. Saya yakin Allah ta'ala akan bereskan ya apa yang menjadi hajat antum dan hajat saya, hajat kita semua. Ma'asahalah wal jamaah ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala man habuna ali wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Bagi siapapun yang ikut andil untuk majlis ini dalam bentuk apapun, ya dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa, bantu share, dalam bentuk menyumbangkan lewat transfer dan lain sebagainya, mari kita bacakan satu Al-Fatihah, semoga hajat-hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Ma'asahalah wal jamalah, waridha wal inayah, dilindungi diri dan keluarganya dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Dijadikan hidupnya bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, diberi kesehatan lahiriah dan batiniah, dijadikan anak keturunannya soleh dan solihah, dijadikan pasangan hidupnya membahagiakan dunia akhirah, dijadikan akhir usianya kelak setelah panjang umur dalam segala kebaikan kenikmatan, husnul khatimah. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Kemudian salah satu tukang yang aktif kerja bangun majelis ini, yang kadang lembur sampai jam 12, jam 1, ya Mas Rianto, istrinya 2 hari yang lalu meninggal dunia di Yogyakarta dan sudah dimakamkan di rumah sakit di Jogja dan sudah dimakamkan. Mbak Endang almarhumah, semoga ruh beliau diletakkan di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima semua amal solehnya, dijadikan yang ditinggalkannya tabah dan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dalam hatinya, diteguhkan imannya, dan kita semua panjang umur fi taatillah, sehat wal afiyah dan kelak wafat dengan husnul khatimah. Al-hadhiniyah al-Fatihah.
Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jangan lupa sahabatku dimanapun Anda berada, jika ingin ikut andil saat ini dan seterusnya, silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah untuk semuanya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل المجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sahabatku dimanapun antum berada, jangan lupa jika antum ingin ikut andil untuk perjuangan kami di Majlis Ar-Raudhah untuk pembangunan dan penulisan tanah baru yang barusan kami beli untuk perluasan musola, untuk pembangunan asrama santri putra, antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berkah untuk semuanya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Lemah telas Gusti Allah ingkang balas, lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita telah menerima penjelasan banyak dari beliau Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus. Semoga ilmunya kita bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin.